Listeners, adakah dari kalian yang suka menonton animasi atau menggemari dunia animasi? Pasti tidak asing dong dengan rumah produksi Warner Brothers. Nah, MG Listeners tahu nggak sih, film animasi buatan Indonesia ada yang hak siarnya dibeli loh sama Warner Brothers. Film animasi buatan Indonesia itu bernama The Beach Buds yang digarap J-Toon Studios dan telah diakuisisi oleh rumah produksi Warner Brothers. Lalu kabar baiknya lagi nih, akan ditayangkan di kawasan Amerika Latin. Wah, sangat bangga dengan informasi karya anak bangsa yang bisa menembus kancah internasional. Jika MG listeners yang belum tahu apa sih serial The Beach Buds ini, kisah The Beach Buds ini berlatar di sebuah resort bernama Zubak Resort yang berlokasi di daerah tropis. Resort itu dihuni oleh burung-burung eksotis. Dan sejauh ini, The Beach Buds telah tayang sebanyak 52 episode, berdurasi 11 menit per episodenya. Serial ini ditujukan untuk anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun. Dan salah satu karakter dalam animasi ini menggunakan nama Indonesia, yaitu Mr. Putu. J-Toon sendiri adalah sebuah studio di kawasan Gading Serpong yang memiliki visi mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia melalui cerita yang mengangkat kekayaan kultur Indonesia. Wah, seru banget ya MG listeners. Mendengar kabar kalau dunia animasi di Indonesia bisa masuk ke kancah internasional. Buat MG listeners yang ingin berkomentar juga bisa ya hubungi kami ke nomor telepon 021 583 99123. Saya ulangi ya, bisa telepon kami ke nomor 021 582 99123. Selain itu, bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0811 9362 999. Saya ulangi, di nomor 0811 9362 999. Nah, biar lebih tahu lagi nih, kita sudah terhubung dengan Presiden Direktur J-Toon Studio, Bapak Iskandar Cahyadi, melalui sambungan telepon. Halo, selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang Pak Jati. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Sehat, terima kasih dan selamat siang juga untuk MG listeners. Yes, terima kasih Pak. Selamat datang di MG Radio Network Pak. Dan ini program Suara Plus 62. Ini MG listeners pasti pada penasaran nih Pak. Kami dari MG Radio dan Media Group Network juga turut bangga ya Pak ya atas karya anak bangsa yang mendunia. Jadi mungkin Pak Iskandar dan tim J-Toon bisa nggak cerita itu awalnya bagaimana Pak bisa dapat kontrak langsung dari Warner Brothers Pak? Baik, Pak Jati, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Ya, kami dari J-Toon Studio Indonesia, saya sebagai Presiden Direktur, saya disampaikan oleh rekan kami, Melita Tiana, yang merupakan Production Coordinator dan juga Project Manager ini. Jadi, boleh kita cerita sedikit ya, Pak Jati? Ya, boleh banget Pak. Pak Iskandar dan juga Kak Narisa ya yang sudah bergabung. Kak Narisa Arfiana ini adalah Project Manager. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Narisa. Yes. Ya, boleh diceritakan nih Kak Narisa dan juga Pak Iskandar. Jadi awal pertama kemudian bisa berhasil mendapatkan kontrak dengan Warner Brothers itu seperti apa ya? Boleh diceritakan? Ya, mungkin kita perkenalkan sedikit untuk perusahaan kami. Indonesia ini adalah perusahaan developer atau pengembang pada properti atau IP, di mana kami melepaskan kepada perusahaan kami akan kekayaan daripada kultur dan budaya Indonesia dan juga unikan daripada flora dan fauna yang ada di Indonesia, sehingga kami ingin mengangkat keunikan dan kekayaan baik dari sisi adat budaya dan juga kekayaan hewan dan fauna daripada Indonesia itu agar bisa dikenal oleh dunia global melalui karya-karya kreatif kami, sehingga bisa mengimplementasikan semboyan kami atau kebijakan kami kepada from Indonesia to the world. Artinya apa?
kami mau membawa Indonesia untuk dunia. Wah, keren banget ini Pak Iskandar. Jadi membawa Indonesia untuk dunia ya, from Indonesia to the world gitu ya Pak ya. Ya, betul. Keren Betul sekali sekali, Mbak konsepnya. Jati. Baik, nah Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, itu awal punya kreativitas untuk punya ide bikin yang namanya The Beach Buds itu seperti apa? ya. Ini seperti yang tadi ditemukan berlanjutkan pada mimpi kami bahwa kami mau mengangkat kebudayaan Indonesia itu. Jadi terus ini berdiri 8 tahun yang lalu dan kami melakukan research. Jadi kami kunjungin ke banyak pulau-pulau utama yang ada di Indonesia untuk menggali apa kekayaan yang bisa kita angkat dalam karya seni animasi ini. Dan dari situlah kami menemukan ide untuk mengangkat sesuatu yang unik yang sebenarnya sudah dikenal dunia saat ini adalah Bali. Dan Bali itu kita cari dan kita melihat ada budaya endemik yang mana hampir punah hanya ada di Bali, nama Jalak Bali. Nah, Jalak disitulah Bali. kami mendapat Ya. inspirasi untuk mengangkat Jalak Bali ini dan juga kebudayaan Bali ke pencah dunia. Begitu. Jadi dari situ dari hasil jalan dari kami mempelajari tentang musiknya, alamnya, kebudayaannya, dan kami melihat ada 3 nilai yang bisa kami angkat, khususnya untuk mewujudkan mimpi dari Jetun, yaitu hospitality, harmoni, dan sport. Nah, hospitality artinya keramah-tamahan yang kita kenal bahwa Bali kenal akan keramah-tamahan kepada semua pengunjung dari segala macam latar belakang dan juga budaya. Dan harmoni adalah dalam sisi di mana masyarakat Bali, terutama Indonesia, sangat toleran terhadap keberagaman dan juga kita menjaga harmoni antara sesama dengan juga antara kita dengan alam sekitar kita yang di mana banyak memberikan kekayaan kepada bangsa Indonesia selama ini. Dan supaya itu menarik untuk anak-anak, kami balut di saat ini ide untuk mencetuskan karakter animasi ini dalam bentuk humor, sehingga ada kejelasaan, ada kelucuan yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan keluarga bersama-sama. Jadi itu yang menjadi ide pencetus awal sehingga kami mau mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia melalui Beach Bud ini. Dan kali merupakan suatu awal yang kami percaya jadi awal yang mungkin paling cocok karena sudah kenal di dunia. Ya, menarik sekali Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan setelah kemudian punya ide, itu bagaimana proses mungkin dari pembentukan timnya, sampai kemudian apakah ada pembagian tugas siapa yang mengerjakan apa, begitu Pak, sampai kemudian bisa muncul the series yang ini, The Beach Buds ini. Oke, mungkin untuk bagian produksi karena kita adalah production coordinator ini, yang itu ikut dari awal dari proses dari produksi, dari proses creation atau development daripada IP kita, dari Beach Bud kita, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan dalam seri animasi The Beach Bud ini. Silakan, Marisa. Oh ya, jadi untuk pembentukan timnya ini sendiri memang sangat baru bagi kami juga gitu. Teman-teman di Jetun itu semua adalah pemula. Jadi memang kita sangat berterima kasih sekali dari Jetun dan diberikan ibarat kata kesempatan ya untuk mengerjakan satu proyek yang cukup besar dan juga karena ini memang sangat untuk membawa Indonesia ke mata dunia gitu. Jadi kita juga sangat bersemangat gitu untuk mewujudkan mimpi kita ini. Iya.
Keren Ya, jadi banget. di sana ada harmoni kita, dalam arti tim kita ini memang eh, sangat-sangat harus kita ikut saat itu. Tentu eh, rata-rata dan persen daripada artis kita atau karyawan kita yang terlibat dalam produksi ini bawah 30 tahun. Di bawah Jadi 30 mereka, tahun. Wow. ya, Ya, mereka ya. sangat muda dan memang belum berpengalaman untuk ikut serta dalam satu produksi animasi. Dan tapi karena kami percaya bahwa kami mau mengangkat budaya Indonesia ini Oke. kepada dunia, kami harus menguasai standar yang bisa diterima. Ya, ini suatu benchmark Ya. itu adalah film-film animasi ini yang kita tahu kualitasnya sangat baik. Baik, Pak Iskandar dan Mbak Narisa mungkin bisa diceritakan proses produksi yang tadi ya. Apakah ada hal-hal yang sangat mengesankan ketika proses produksi atau mungkin bahkan kesulitan yang dialami? Baik, Mbak Cati. Jadi saya hubungkan lagi dengan Mbak Nerisa di sini untuk yang sebagai penanggung jawab proses produksi kami bisa berbagi cerita tentang apa yang tantangan yang dihadapin selama produksi The Beach Bud ini. Ya, jadi memang waktu proses produksi itu kita berasa sangat ini ya, tertantang karena kita punya waktu deadline itu yang cukup ketat dan kita harus bisa submit desain atau apapun hasil dari yang kita produksi ini tepat waktu supaya kita tidak mempengaruhi proses produksi berikutnya gitu kan. Selain itu kita juga, jadi proses produksi ini kita berjalan selama 2 tahun. Gitu. Wow, 2 tahun. Memang untuk membuat animasi itu memang membutuhkan waktu lama ya, Mbak Narisa. Mungkin bisa diceritakan proses dan mungkin jumlah timnya harus berapa orang untuk memproduksi sebuah video berdurasi berapa gitu? Bisa berikan gambaran kepada kami yang awam sekali dengan animasi. Oke, memang untuk jumlah orangnya memang kita butuh orang yang cukup banyak gitu ya, dan kita memang standar pengerjaan kita tuh harus detail sekali dan harus jelas agar tidak ada miskomunikasi pada proses berikutnya gitu. Nah, dan kurang lebih sebenarnya tim kita yang berada di Jtun ini kurang lebih ya pada saat proses itu ada 30 orang. Oh, dan 30 orang. Itu, ya masing-masing itu ada yang bagian desainnya, kemudian juga ada juga bagian musik, dan ya 2D, 3D, animation gitu. Ini seru sekali ya. 30 orang memproduksi sebuah penayangan yang tadi The Beach Buds dan akhirnya mendapatkan kontrak dengan Warner Brothers. Nah, mungkin bisa diceritakan prosesnya. Kemudian setelah tercipta ide dan kemudian memproses sampai kemudian jadi, apakah memang planning awal memang akan membuat sekian puluh episode dan apakah akan ada seri berikutnya gitu? Oh ya, untuk berikutnya saya serahkan kepada Pak Is. Ya, jadi seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Nerisa, bahwa untuk proses produksi itu memang kita cukup tantangan karena kita ada tim yang sangat muda yang belum pernah terlibat dalam proses production pipeline seperti ini, dan juga kita mengambil benchmark daripada Disney yang kualitinya sangat sangat tinggi. Dan salah satu juga yang kendala yang kami hadapin adalah kami merupakan pionir perusahaan, salah satu perusahaan pionir di dunia ini yang berani untuk menggunakan Unreal Engine yang sebenarnya untuk game, tapi kemudian dicoba untuk dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk membuat film animasi. Oh, itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Jadi biasanya untuk game, tapi gimana caranya supaya bisa kayak dimodifikasi atau mungkin inovasi baru untuk supaya bisa seperti animasi gitu Pak? Ya, memang game Unreal ini seperti kita ketahui bahwa sebenarnya itu adalah untuk pembuatan game Unreal Engine ini dari perusahaan Epic, dan karena sebelumnya hanya menggunakan software yang sudah ada seperti Maya, yang dimana untuk proses renderingnya itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam arti seperti contoh untuk membuat animasi 1 menit dengan kualitas Disney itu mungkin perlu waktu kira-kira 1 minggu
sampai 10 hari untuk Wow. mendapatkan hasilnya begitu. Ini yang penonton perlu tahu ya, untuk membuat 1 menit membutuhkan waktu seminggu sampai 10 hari ya. Jadi kita perlu appreciate ya teman-teman artis ini ya, animation artist, bahwa betapa sulitnya dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk hanya menghasilkan 1 menit saja gitu ya, Pak Iskandar dan Mbak Narisa. Betul, Mbak Jati. Jadi memang itu tantangan yang sangat sulit bagi kami, dan di satu sisi juga kita belum pernah melakukan ini, tapi dengan keyakinan bahwa kita mau memberikan yang terbaik supaya Indonesia bisa dikenal, kami juga sampai berani untuk melangkah menggunakan suatu teknologi atau Unreal Engine ini untuk digunakan sebagai untuk rendering di animation. Dan keunggulan daripada Unreal Engine mungkin saya ceritakan sedikit, adalah bahwa kita bisa melihat hasil daripada animasi itu real on time. Dalam arti pada saat kita menganimasi, kita bisa melihat cuplikan itu dalam waktu saat itu juga. Dibandingkan dengan yang sebelumnya di mana kita harus menunggu 1 minggu untuk melihat hasilnya. Jadi ya itu yang menjadi keunggulan, tapi di satu sisi karena ini masih sangat baru, jadi banyak limitasinya dalam penggunaan, sehingga perlu ada semacam trial and error yang dilakukan beserta dengan partner kami yang studio yang sudah berpengalaman di Kanada. Oke. Nah, kami juga penasaran nih, bisa masuk ke kancah internasionalnya itu pintu masuknya dari mana, Pak Iskandar? Mungkin bisa ceritakan prosesnya sampai kemudian berhasil mendapatkan kontrak dengan Warner Brothers ini, Pak. Untuk masuk internasional ini ada cerita yang cukup menarik, di mana pada saat kami memulai produksi ini di tahun 2018, itu waktunya sekitar 2 tahun untuk membuat 52 episode yang berdurasi 11 menit. Nah, selama proses produksi itu ya tentu kendala-kendala kita hadapi, tapi dengan tim kita yang cukup solid dan mereka sangat berdedikasi, tim-tim anak-anak muda yang memang punya passion yang tinggi dan sangat mencintai pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan pada saat kita selesai produksi di akhir tahun 2019, ternyata terjadi pandemi, sehingga kami menjadi kesulitan untuk memasarkan, bertemu dengan potential clients gitu ya. Potential client kami begitu. Nah itu menjadi suatu setback buat kami pada saat itu, dan kami juga cukup agak terpukul juga nih, gimana mau jualnya begitu. Jadi tapi justru dari situlah kemudian awal mulanya kita sebenarnya bukan jualnya ke lisensi kepada Warner Bros, tapi justru kepada Disney. Oh, justru awalnya ke Disney, Ya, pada Agustus tahun lalu, setelah kami berusaha untuk pitching kepada calon-calon pembeli, dan akhirnya justru Disney lah yang pertama mengatakan, saya suka nih sama karya kalian. Wah, keren. Langsung dapat apresiasi dari Disney ya, Pak ya. Justru padahal yang kita dapat di dalam di dalam pelaku industri itu yang selalu mengatakan Disney sulit sekali untuk bisa menjual atau produk kita kepada Disney, dan adalah sangat tidak mungkin Disney menjadi perusahaan yang pertama, bahkan mereka menjadi terakhir. Tapi untuk kasus Beach Bud ini justru Disney menjadi network pertama yang mengatakan mereka tertarik dengan karya anak bangsa Indonesia ini. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi pada saat itu Agustus tahun lalu kami berhasil menutup deal dengan Disney, dan mereka mengambil lisensi untuk Southeast Asia, jadi Asia Tenggara seluruhnya. Ada 13 negara, dan mulai ditayangkan pada 27 Agustus tahun lalu, dan kemudian disusul dengan Disney Plus Jepang, yang dimana notabene juga merupakan market yang sangat sulit untuk ditembus. Jadi terakhir itu, Disney Plus Jepang juga. Ya, Disney Plus Jepang, di mana mereka
sudah didubbing ke dalam bahasa Jepang dan siap tayang di tahun ini di paruh pertama. Dan kemudian kami juga bahkan di-approach oleh ABC Australia yang merupakan network terbesar di Australia. Dan mereka merupakan perusahaan pertama yang menayangkan hasil karya anak bangsa 100% di Australia. Jadi kita benar-benar merupakan suatu keren berkah sekali. buat kami. Hebat bisa sekali, Pak. menembus pasar-pasar ini dan menembus perusahaan-perusahaan besar yang notabene sangat sulit sekali. Betul. Ini luar biasa sekali dan kebanggaan untuk kami juga warga negara Indonesia ya Pak ya. Dan kalau audiens kita atau penonton kita pengen nonton itu di mana sih Pak channelnya mungkin? Nonton The Beach Buds? Untuk karena kita lisensi untuk pertama untuk di Asia Tenggara, di mana Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan juga Burma dan lain sebagainya, ada 13 negara, itu bisa ditonton di Disney Plus Hotstar yang bisa di-subscribe di Disney Plus Hotstar. Jadi 52 Disney episode Plus sudah siap untuk ditonton, dan itu banyak sekali kekayaan Indonesia yang kita bisa melihat di dalam setiap episode. Dan mungkin juga untuk sebagai saya garis bawahi bahwa dalam setiap episode itu selalu ada suatu pesan kebaikan yang kita sisipkan agar supaya menjadi suatu inspirasi buat anak-anak supaya mereka juga bisa menjadi seperti itu. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi bahwa memang tiap serial, tiap episode itu adalah unik dan mempunyai cerita tentang kekayaan Indonesia. Dan mungkin saya juga bisa sampaikan bahwa kita ada hari-hari besar Indonesia yang kita selipkan di dalam episode tertentu begitu. Wah, ini jadi bikin tambah penasaran nih Pak. Baik. Terima kasih Pak Iskandar Cahyadi, Presiden Director dari Jaytun Studio ini yang memproduksi The Beach Buds. Kita ikut bangga untuk Jaytun Studio. Terima kasih juga Kak Narisa Arfiana ya, Project Manajernya, sudah meluangkan waktu untuk MG Radio Network. Mudah-mudahan sukses terus untuk The Beach Buds dan mungkin untuk seri-seri berikutnya ya Pak ya. Ya, mungkin boleh saya tambahkan. Ya, boleh. Silakan Pak. Bahwa untuk Amerika Latin ini memang baru kita close the deal, di mana akan mulai tayang di bulan Juli ini. Bulan Juli ini. Untuk di 33 negara di Amerika Latin. Dan ini juga kita sudah bernegosiasi cukup lama selama setahun. Akhirnya Warner Bros. Discovery Kids itu mengatakan mereka mau mengakuisisi hak siaran untuk di 33 negara tersebut begitu. Wah, luar biasa sekali. Kita benar-benar menunggu nih. Sukses terus untuk The Beach Buds ya Pak Iskandar dan juga Mbak Narisa. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu. Untuk MG listeners semuanya. Kami mohon juga dukungannya untuk ikut mengviralkan produk anak bangsa kami ini. Betul. Yang 100% UMKM karya 100% hasil karya anak bangsa. Baik, bisa terima kasih. Progres kita di The Beach Bud Official. The Beach Bud Official. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Kak Narisa.